Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini bersama-sama kita berkumpul dalam rangka haul almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Ahmad Zayadi al-Muhajir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau dan Allah Ta'ala memberikan keberkahan di dalam athar peninggalan beliau, wabil khusus keluarga besar ziyadah, senantiasa fi ziyadah insyaAllah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaAllah memberikan kita semuanya husnul khatimah indal maut. Amin, amin ya rabbal alamin. Ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Sebutkan, ceritakan kebaikan-kebaikan orang-orang yang sudah meninggal dunia di antara kalian, dan tutup mulut, tutup, jangan bahas keburukan orang yang sudah meninggal dunia. Dan memang seperti inilah kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berucap ucapan yang baik atau diam. Dan juga disebutkan bahwasanya jangankan terhadap orang Islam yang sudah meninggal dunia ataupun bahkan yang masih hidup, terhadap orang-orang yang non-muslim pun juga, yang kafir pun juga, yang sudah meninggal dunia, Nabi Muhammad mengajarkan, memerintahkan kepada para sahabat, la tasubbul amwat fatu'zul ahya. Jangan kalian mencaci, memaki orang yang sudah mati. Itu asbabul wurud. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya Rasul menunjukkan kepada sahabat, jangan mereka mencaci orang kafir musyrikin yang sudah mati. Jangan dicaci, jangan dimaki. Kenapa? Fatu'zul ahya. Niscaya kalian akan mengganggu yang masih hidup. Anak-anaknya yang mu'allaf, yang baru masuk Islam, terganggu kalau bapaknya dimaki, kalau bapaknya dicaci. Dan yang lebih daripada itu semua disebutkan di dalam hadis ketika datangnya Ikrimah bin Abi Jahal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sebelum ketika Ikrimah akan mau datang, Nabi berpesan kepada sahabat, hadza Ikrimah mukbilun wa huwa yuridul Islam fala tadhkur abahu bisu. Ini Ikrimah bin Abi Jahal, dia datang kepada saya, dia tertarik mau masuk Islam, maka jangan sebut-sebut bapaknya dengan keburukan, jangan ceritakan keburukan bapaknya, sudah tutup, enggak usah dibahas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagian juga kita membiasakan diri kita untuk menyebut kebaikan. Orang yang hatinya baik, orang yang bibitnya baik, orang yang hatinya dipenuhi dengan kebaikan, maka yang keluar dari mulutnya juga kebaikan. Dan begitu juga sebaliknya, tidaklah keluar keburukan dari mulut seseorang, melainkan sesuai apa yang ada di dalam hatinya, sebagaimana dikatakan, wa kullu ina'in billadzi fihi yamdahu. Setiap wadah memercikkan isinya. Yang isinya susu, keluarnya susu. Yang isinya bening, air putih, keluarnya air putih. Yang isinya comberan, air kotor, keluarnya juga begitu juga. Waliyadzubillah. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kenapa diungkapkan demikian? Sebab lisan punya pengaruh besar di dalam meninggalnya seseorang, wafatnya seseorang dalam keadaan yang bagaimana. Sampai-sampai dikatakan, disebutkan
Di dalam hadis sahih di Bukhari wa fi ghairihi disebutkan tentang sahabat yang meninggal dalam jihad bersama Nabi Muhammad. Hebat gak? Meninggalnya dalam jihad. Udah gitu jihad bersama Nabi. Jihad bersama Nabi murni jihad. Tidak terkontaminasi dengan kotoran. Yang mengatasnamakan jihad. Jihad bersama Nabi itu murni, asli udah. Ketika meninggal dunia, ada sahabat lain berkata, hani'an lahul jannah. Beruntung ini orang, pasti dapat surga. Maka Nabi menoleh, wa ma yudrik la'allahu kan yatakallam fima la ya'ni. Tahu apa kamu berani lancang memvonis kalau ini orang pasti di surga? Tahu apa? Ketahuilah sebab dia dulu berucap kalimat alladzi la ya'ni, kalimat yang tidak mengandung kebaikan baginya. Kalam alladzi la ya'ni itu adalah maknanya ulama menyebutkan yang tidak mengandung yang haram, akan tetapi juga tidak mengandung manfaat dan kebaikan. Jadi bukan ucapan yang haram, tetapi tidak mengandung kebaikan. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam Ihya itu menyebutkan afatul lisan ada 20. Penyakitnya lidah ada 20. Itu yang paling akhir disebut kalam alladzi la ya'ni. Memang tidak haram. Akan tetapi kalam alladzi la ya'ni yang tidak mengandung kebaikan ataupun keburukan, tidak mengandung manfaat dan juga tidak berisi yang haram. Maka baik itu manfaat agama ataupun manfaat duniawi, ini dianggap ucapan yang berbahaya, dan ini yang membuat seseorang gagal mati syahid, gagal meraih derajat yang tinggi gara-gara kalam alladzi la ya'ni. Waliyadzu billah min dzalik. Bagaimana hanya kalau kalam dan ucapan tersebut ucapan yang haram? Dalam hadis Rasulullah menyebutkan bahwasanya inna rajul la yatakallamu bi kalimatin la yulgi laha balan fayahwi biha fi ga'ri jahannam 70 kharifa wa fi riwayah ab'ad min ats-thuraya. Seseorang dia mengucapkan satu kata, satu kalimat yang dia pikir kalimat ini kecil, ringan, mudah saja, tetapi dampaknya dia masuk ke dalam neraka, dilempar ke jurang neraka 70 tahun dilempar belum nyampe ke dasarnya. Bayangin, coba kita pikir. Manjatnya bagaimana? Keluarnya bagaimana? 70 tahun dilempar belum nyampe ke dasar. Naiknya bagaimana? Kita kalau dilempar ke sumur aja 2 detik nyampe ke bawah. Manjatnya susah setengah mati. Nah ini 70 tahun belum nyampe ke dasarnya. Bagaimana cara dia keluar? Waliyadzubillah. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa, ya Musa, man mata taiban minal ghibah fahuwa akhir man yadkhulul jannah. Wahai Musa, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia sudah bertaubat dari gosip, bertaubat dari ngomongin orang, udah taubat dari ngomongin orang, dia meninggalnya udah taubat, cakep gak? Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan sudah bertaubat dari ghibah, dari gosip, dari ngomongin orang, maka dia adalah manusia terakhir yang masuk surga. Paling akhir masuk surga itu dia. Sudah taubat. Wa man mata musirran 'alal ghibah fahuwa awwal man yadkhulun nar. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia belum bertaubat dari ghibah, dari gosip, maka dia orang yang pertama masuk ke dalam api neraka. La ilaha illallah. Saudara-saudara sekalian, ketahuilah mereka para aulia, para salihin adalah orang-orang yang hatinya bersih. Dan dari hati yang bersih memancar ucapan yang bersih, memancar pikiran yang bersih, memancar perbuatan yang bersih. Enggak ada mendendam, enggak ada mendengki, hingga kebersihan hati tersebut itulah yang memotori ilmu mereka, yang memotori dakwah mereka, yang memotori amal ibadat mereka. Bersih semuanya, sampai disebutkan bahwasanya kiramus sajaya aina ma nazalu yabgal makan ala atharihim atira.
Mereka adalah manusia-manusia yang berperangai luhur dan indah. Kemanapun mereka pergi, itu tempat menjadi harum dengan kepadaan mereka. Menjadi harum, menjadi mulia, menjadi luhur dengan berkat mereka. Mengharumkan tempat, tidak membusukkan tempat. Memberikan citra yang baik di masyarakat, tidak merusak citra Islam di masyarakat. Dan ini adalah perjuangan para ulama, para aulia, para salihin, termasuk perjuangannya Kiai Ziyadi Muhajir, dan juga para ulama, para masyayikh lainnya radhiyallahu anhum wa ardahum, hingga dakwah mereka berkah. Sedikit daripada pergerakan dakwah mereka membawa keberkahan di masyarakat. Qala al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, habbah idza barakal maula tulaqi hubub. Itu sahibul maulid bilang, satu butir kalau diberkati oleh Allah Ta'ala akan membuahkan ratusan, ribuan, jutaan butir dari satu butir saja. Dan berapa banyak para santri yang dididik oleh almarhum, berapa banyak para ulama yang dididik oleh para almarhum Kiai Ziyadi, dan berapa banyak ilmu yang beliau berikan ke masyarakat, manfaat yang beliau berikan ke masyarakat radhiyallahu anhu warḍah. Dan masyarakat tidak mengingat dan tidak mengenal keburukan yang keluar dari mulutnya atau keburukan yang keluar dari tangannya. Yang dikenal, yang diketahui oleh masyarakat kebaikan beliau, keluhuran budi pekerti beliau, akhlaknya beliau, ilmunya beliau, taqwanya beliau, istiqamahnya beliau. Dan memang itulah yang langgeng. Sebab al-ihsan la yadhi'. Kebaikan enggak bakalan sirna, enggak bakalan hilang, enggak bakalan sia-sia. Walaupun diberikan kepada orang yang enggak baik. Akan tetapi keburukan la yathbut. Sebab innal batila kana zahuqa. Hal yang batil, ucapan yang batil, perangai yang batil, akhlak yang batil, itu sifatnya adalah zuhug, tidak kokoh, rapuh, rentan. Mungkin musiman, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 10, 20 tahun, terus hilang, gak berbekas, dilupakan. Namun barang siapa yang menggantungkan perkaranya kepada Allah Al-Bagi, Allah yang Maha Abadi, maka Allah Ta'ala abadikan orang tersebut. Amalannya diabadikan, usahanya diabadikan, dakwahnya diabadikan, ilmunya diabadikan. Berapa ratus tahun sejak Imam Syafi'i meninggal dunia hingga masa kita ini sekarang ini, tetap ilmunya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa ratus tahun sejak Syekh Abdul Qadir Jailani hingga masa kita sekarang ini? Berapa ratus tahun sejak masihnya Al-Faqih Al-Muqaddam hingga zaman kita sekarang ini? Berapa ratus tahun sejak Al-Imam Abdullah bin Alul Haddad hingga sekarang ratibnya dan kitabnya dan ilmunya masih dikaji, masih dipelajari, masih digali dan diterjemahkan kepada puluhan bahasa. Radhiyallahu anhu warḍah. Sebab alal haq, dan menggantungkan segala perkaranya kepada Al-Bagi, bukan kepada hal yang fana. Barang siapa yang membangun usahanya dengan hal yang fana, maka sebentaran sirna, sebentaran hilang, sebentaran habis. Baik itu atas tahta, atas harta, sebentaran hartanya habis, ya habis semuanya. Tahtanya habis, ya habis semuanya. Tetapi ketika mereka membangun niatnya dan tekadnya kepada Allah Ta'ala, murni, ikhlas, tulus untuk Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala abadikan daripada amalan mereka. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Saudara-saudara sekalian, mereka para ulama yang terdahulu, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Allamah Abdullah bin Husain Al-Faqih, laqad fatani min khiyarin nas, aku telah kehilangan dari manusia-manusia terbaik. Kam rajulin ma faraga dzikra tulal umr wal kutuba bakka'u lailatihi sajjadu khalwatihi min khawfi malikihi yasta'dhibu at-ta'aba min ali rasulillah aktharuhum wa al abi fadlin al-akhyar wal khutaba. Saya telah kehilangan dari manusia-manusia mulia berapa banyak manusia yang
seumur hidupnya nggak pernah terpisah dari ilmu, dari kitab, dari mihrab, dari ibadat, dari akhlakul karimah. Nggak pernah terpisah dari itu semua. Kerjaannya kalau malam hari sujud, khalwat, menangis dalam khalwatnya, sujud di malam harinya. Habis waktunya untuk begituan. Dan banyak di antara mereka dari keturunannya Rasulullah atau para pecinta dan pengikut mereka dari para ulama, para aulia, para salihin. Kerjaannya itu dengan kitab di atas sejadah, dengan Quran, enggak sibuk sama manusia, enggak sibuk sama makhluk, sibuknya sama Khalik. Enggak tahu di luaran ada apa, sibuknya sama Allah, sibuknya sama kitab. Hatta katsir di antara syuyukhna sampai nilai mata uang dia nggak tahu. Ditanya nomor telepon rumahnya berapa, dia nggak tahu. Tapi tanya khilaf ulama dalam permasalahan ini dan itu yang ada di Minhaj, yang ada di Muhadzab, yang menurut Rafi'i, menurut Nawawi, menurut Ibn Hajar, Ramli atau yang lainnya, dia jelaskan itu masalah dengan sedetail-detailnya. Kenapa? Sebab mereka sibuk dengan hal yang semestinya. Ada satu orang minas salihin mengatakan, kanat li humum katsirah falamma ja'altu hammi al-wahid kafanil wahid min kulli ham. Dulu saya punya banyak beban pikiran, banyak yang saya mikirin, banyak yang saya pikirkan, mikir ini, banyak yang saya pikirkan. Ketika yang saya pikirkan adalah Allah yang Maha Esa, maka Allah yang Maha Satu mencukupi saya dari semua beban pikiran. Subhanallah, barang siapa yang menjadikan pikiran dia untuk Allah, maka dia dicukupin dari beban-beban pikiran lainnya. Dicukupkan dari segala stres dan sumpek dan beban pikiran lainnya. Sampai Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau bilang, hayyar bi'agli. Saya bingung. Tahu gak yang bikin saya bingung, yang bikin saya gundah apa? Dia bingungnya bukan siapa naik, siapa turun. Bukan dolar naik, dolar turun. Ya, bukan masalah ekonomi, bukan masalah politik. Bukan itu yang dia bingungin. Sebab itu cuma dampak doang, efek domino. Di bawah itu letaknya. Tetapi yang merubah itu semua adalah hubungan manusia dengan Al-Khaliq, dengan Allah Ta'ala. Ketika hubungan ini nggak beres, merembet kemana-mana segala urusan, jadi nggak beres. Jadi kita jangan sibuk ngurusin genangan yang ada di bawah. Tutup dulu kerannya, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dikatakan oleh Al-Habib Ali, hayyar bi'agli. Saya bingung, dan bingungnya saya ini bukan karena duniawi, bukan karena harta, bukan karena tahta. Wa fi mithlih tahirul ugul. Orang kalau mau bingung, mau stres, mau mikir, mau menggunakan otaknya, mau prihatin dengan hal seperti yang saya prihatinkan ini. Apa? Mailul furu'iz zakiyah an tariqil usul. Yang bikin saya gundah, yang bikin saya bingung, ketika keturunan orang baik-baik menyimpang dari jalan leluhurnya. Keturunan wali, keturunan solihin keluar nggak ngikutin jalan leluhurnya. Itu yang bikin saya gundah. Itu yang bikin saya bingung. Datang kepada Imamul Haddad satu orang, salaman. Bilang, man, siapa kamu? Bilang, anak fulan bin fulan bin fulan. Saya anaknya fulan, sang wali. Putranya fulan, sang wali. Putranya fulan, sang wali. Dipegang tangannya Imamul Haddad. Ya hadza, kun mithl abik, au jaddik, au salafik, wa illa fa anta jubbah wa imamah wa surah wa la syai' fi magsurah. Wahai anakku, jadilah engkau seperti bapakmu atau kakekmu, sang wali, sang alim tersebut, atau salafmu, para ulama, para aulia. Tapi kalau kamu nggak bisa jadi seperti mereka, cuma ngebangga-banggaan mereka tanpa menempuh jalan mereka, maka kamu cuma kostum, jubah, imamah, kostum, begitu, ya, tapi dalamnya kosong, kayak ondel-ondel, kelihatannya megah, dalamnya kosong, nggak menimbulkan haibah. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai sedemikian rupa. Kalau ditelusurin berapa banyak para leluhur kita, ulama, aulia, wassalihin. Jangan sampai kegagalan terjadi pada diri kita dan diri anak-anak kita. Kalau kita nggak didik mereka, kalau kita nggak ajarkan mereka untuk mengikuti, meneladani, mencintai, mengikuti jejak para salafnya. Sayyidina Yusuf
Beliau sampai ketika di dalam misi dakwah beliau bilang, wattaba'tu millata abai. Aku mengikuti jalan dan agama leluhurku. Siapa? Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Ishaq, Sayyidina Ya'qub, Sayyidina Ismail, ngikut jalan mereka. Sebelum dia berbangga, abai, ayahku Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub. Sebelum dia berbangga, dia bilang dulu, ittaba'tu, saya ngikut. Kalau enggak ngikut, jangan berbangga, mendingan ente tutup diri, jangan ngaku-ngaku. Kalau enggak ngikut di jalan mereka, kamu menjadi coreng bagi leluhurmu kalau enggak ngikut di jalannya mereka. Sehingga sungguh sampai dikatakan ada satu orang mimpi kakeknya. Ketika dia mimpi kakeknya, dalam mimpi tersebut dia bilang, ya Jad, ni'mal walid anta, ni'mal jad anta. Wahai kakekku, engkau sebaik-baiknya ayah, engkau sebaik-baiknya leluhur, engkau sebaik-baiknya kakek. Maka si kakek bilang kepada cucunya dalam mimpi, wa bi'sal walad anta. Dan seburuk-buruknya cucu, seburuk-buruknya anak adalah kamu, karena tidak ngikut di jalan saya. Sampai dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, beliau bilang, man jimaluh ma'uh mahu ilal ghair murjil. Orang kalau dia punya ontak sendiri, jangan nebeng sama orang lain. Udah gitu nebeng sama orang lain bukan naik ontak, jalan kaki. Kita punya salaf sendiri, kita punya guru sendiri. Dan guru kita, leluhur kita, orang-orang mulia, para wali-wali yang sanadnya nyambung jelas. Dalam ilmunya, dalam dakwahnya, dalam akhlaknya, di dalam metodenya dengan sanad yang nyambung. Telusurin, sebut satu persatu, semuanya alim, wali, soleh. Nggak ada satupun telur busuk di antara mereka. Nyambung semuanya orang-orang mulia. Orang kalau dia punya unta sendiri, jangan numpang, jangan ngikut di belakang orang lain jalan kaki. Ikutin apa yang dia punya dari para salafnya, leluhurnya, yang alurnya jelas terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wahakadha. Nah, saudara-saudara sekalian, ikuti, teladani almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir. Ikuti, teladani para aulia, para salihin seperti Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, seperti Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, seperti Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, seperti Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad, seperti Al-Habib Husain bin Abi Bakar Al-Idrus, seperti Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad sahib ratib, yang ratibnya enggak pernah kita tinggal, selalu kita baca, seperti Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang kita baca, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, seperti Al-Imam Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi, seperti Al-Imam Ibrahim bin Adham, seperti Al-Imam Fudail bin Iyad, seperti Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, yang mana para syukhuna mengikuti jejak mereka dengan sebenar-benarnya. Jangan menyimpang dari jalan mereka. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bilang, la turafik wa tashab fil khaliqah siwahum. Jangan kamu berteman, jangan kamu dekat-dekat dengan orang lain selain mereka yang ngikutin jalannya salaf radhiyallahu anhum wa ardahum. Fa inna maulak waffar min hibatih atahum. Sebab mereka ini para aulia wa salihin, mereka tempat pandangan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah ta'ala berikan berkah kepada kita dengan berkat mereka. Tapi ikutin jalan mereka, kita hadir haulnya mereka, itu kita cinta kepada mereka, ikutin jejaknya mereka. Jangan di sini kita ikut hadir haul, tapi giliran kondangan, giliran arisan, giliran acara kawinan, yang buka-bukaan aurat, yang salaman dengan yang bukan muhrimnya, ini menyimpang dengan ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan nyimpang dari ajaran mereka, dari akhlaknya mereka, dari perangainya mereka, dari ilmunya mereka. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Kita doakan para guru-guru kita, para habaib kita, para kiai, para ulama, para guru-guru yang hadir di tengah kita, para masyayikh, diberikan kesehatan, panjang umur, afiah, dan Allah Ta'ala perbaiki insyaallah keadaan kita dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Allah ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal
وجنبنا من أحوال أهل الضلال وأفعال الجهال بجاه مولى بلال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.